Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Suparman dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Asmiranda Swardi, untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, namun sering dianggap sepele dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Hadirin yang dirahmati Allah, ghibah secara bahasa berasal dari kata gaba yang artinya tidak hadir atau tersembunyi. Dalam istilah syariat, ghibah adalah menyebut atau membicarakan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik itu menyangkut fisik, nasab, akhlak, perkataan, perbuatan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menjelaskan pengertian ghibah ini kepada para sahabatnya. Beliau bertanya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Lalu seseorang bertanya, "Bagaimana jika yang aku sebutkan itu memang benar adanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika yang kamu sebutkan itu memang ada, maka itulah ghibah. Namun, jika yang kamu sebutkan itu tidak ada padanya, maka kamu telah berbuat fitnah." Hadis riwayat Muslim. Bahkan ketika kita menceritakan keburukan seseorang yang memang benar adanya, itu termasuk ghibah dan tetap merupakan dosa besar. Dalil tentang haramnya ghibah. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengharamkan ghibah dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Perhatikan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berghibah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Saudara-saudari sekalian, ghibah bisa terjadi dalam berbagai bentuk yang sering tidak kita sadari. Para ulama menjelaskan bahwa ghibah tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi bisa juga melalui tulisan, isyarat, bahkan dengan gerakan tubuh. Ghibah melalui lisan, inilah bentuk yang paling umum. Misalnya ketika ia berkata, si A itu orangnya pelit, si B itu kerjanya lambat, dan si C itu akhlaknya buruk, atau si D itu suka bohong. Semua pernyataan seperti ini merupakan, meskipun kita anggap sekedar mengobrol atau curhat, tetap termasuk ghibah yang diharamkan jika memang membicarakan aib orang lain. Ghibah melalui media sosial. Di era digital seperti sekarang, banyak ghibah yang terjadi di grup WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan platform lainnya. Mengirim pesan kepada seseorang, men-share gosip, atau berkomentar negatif tentang orang lain di media sosial, semuanya termasuk ghibah. Bahkan, bisa jadi lebih besar dosanya karena jangkauannya lebih luas. Ghibah melalui isyarat. Misalnya, ketika seseorang menyebut nama orang lain, lalu kita mengedipkan mata,
mengurutkan hidung, atau meniru gaya jalannya yang aneh, ini pun termasuk gibah meskipun tanpa satu kata pun terucap. Gibah dengan cara diam. Para ulama menyatakan bahwa mendengarkan gibah tanpa mengingkarinya juga termasuk dosa. Orang yang mendengarkan gibah adalah sekutu dari orang yang melakukan gibah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, gibah memiliki dampak yang sangat berbahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, gibah dapat merusak hubungan persaudaraan, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghancurkan kepercayaan, serta merusak tatanan sosial dalam bermasyarakat. Bayangkan jika seseorang mengetahui bahwa kita telah membicarakan aibnya, pasti akan timbul rasa sakit hati, dendam, dan retaknya hubungannya selama ini terjalin. Di akhirat, ancamannya jauh lebih mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang bergibah adalah orang yang bangkrut di akhirat. Kebaikan-kebaikan yang telah dikumpulkan selama hidupnya akan berpindah kepada orang-orang yang pernah ia gibah. Dan jika kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi akan dipindahkan kepadanya. Subhanallah, betapa ruginya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut gibah sebagai salah satu dari dosa-dosa besar yang paling banyak dilakukan manusia, namun paling sering diremehkan. Inilah yang menjadikannya sangat berbahaya, karena kita tidak merasa bahwa kita sedang berdosa. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa gibah ini? Pertama, senantiasa ingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Yang kedua, sibukkan diri dengan kebaikan. Dan yang ketiga, fokus pada aib diri sendiri. Keempat, berani menghentikan pembicaraan gibah. Dan yang terakhir atau kelima, biasakan lisan dengan hal-hal yang baik. Hadirin sekalian, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, bagaimana jika kita sudah terlanjur melakukan gibah? Apakah ada jalan tobat? Para ulama berpendapat dalam hal ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa tobat dari gibah cukup dengan menyesali perbuatan tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memohon ampun kepada Allah. Namun, sebagian ulama yang lain menambahkan bahwa kita juga harus meminta maaf kepada orang yang telah kita gibahi. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pintu tobat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka jangan tunda lagi. Segeralah bertobat jika kita merasa telah banyak berbuat gibah. Hadirin dan hadirat yang saya cintai karena Allah, marilah kita jadikan ceramah singkat ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa lisan adalah anugerah sekaligus ujian terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah lisan ini untuk hal-hal yang bernilai ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, mengerjakan kebaikan, menyampaikan kebenaran, bukan untuk menceritakan keburukan saudara kita. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang artinya, tiada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak ada satu kata pun yang luput dari catatan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan-lisan kita dari perbuatan ghibah, menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian ini. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.